Hello Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you. And how are you? Semua dalam keadaan sukacita, semua dalam keadaan damai sejahtera. Walaupun kamu mengalami gejolak imanmu, walaupun kamu mengalami banyak pergumulan pada hari-hari ini, tetapi aku percaya bahwa semuanya itu diizinkan Tuhan untuk engkau menjadi lebih kuat, untuk engkau lebih mengerti, untuk engkau lebih tahu bahwa Tuhan itu tetap ada bersamamu. Dan bahkan pada minggu ini aku mengalami suatu hal yang luar biasa. Aku diizinkan Tuhan untuk melihat kemenangan-kemenangan yang daripada Tuhan, tetapi aku harus menghadapi yang namanya peperangan mental, emosional, untuk menghadapi orang-orang yang tidak baik, untuk menghadapi orang-orang yang tidak sejalan. Amin, Soul Seeker. Aku rasa kalian juga mengalami hal-hal demikian, tetapi aku mengencourage kalian supaya jangan mudah putus asa. Dunia tidak sekecil daun kelor. Bahkan Tuhan mengajak kita untuk pergi ke seluruh dunia. Artinya dunia tidak sekecil daun kelor. Soul Seeker, memang di dalam kehidupan kekristenan pasti ada orang yang tidak menyukai kamu, pasti ada orang yang membenci kamu, pasti ada orang yang coba untuk mengulik-ulik dirimu, entah itu karena mereka iri hati atau karena mereka mencari kesalahan apapun dalam hidupmu. Tetapi tenang-tenang saja, hidupmu tidak sekecil daun kelor. Amin, Soul Seeker. Dan pesan yang luar biasa daripada Tuhan, di mana Tuhan mengatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Soul Seeker, kita ikuti tayangan ini setelah tayangan dari video yang berikut ini. Amin, haleluya. Pendekatan denganmu dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Soul Seeker, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita sangat bergantung penuh kepada anugerah Tuhan. Sehingga kita terus memohon di dalam doa untuk minta berkat yang daripada Tuhan, agar Tuhan menyertai hidup kita. Amin. Itu kan biasa kita doakan, kita minta kepada Tuhan. Menjadi sebuah dari salah satu rangkaian ibadah gereja saat penutupan ibadah atau kebaktian umat Kristen, di mana ada doa berkat atau benediksi dibacakan oleh pendeta atau worship leader dengan tujuan meminta bantuan, bimbingan, dan kedamaian ilahi daripada Tuhan. Doa berkat adalah sebuah doa yang singkat untuk bantuan, pemberkatan, dan pemanduan secara ilahi, biasanya pada akhir ibadah. Doa berkat juga dapat merujuk kepada upacara keagamaan Kristen. Dari doa berkat penutup ibadah Kristen ini hanya boleh dilakukan oleh pendeta atau imam
yang boleh mengucapkan kalimat doanya. Ingat, jadi gereja itu ada aturannya. Tidak sembarangan orang yang berdiri di mimbar Tuhan. Soul Seeker, Yabes pernah meminta dalam doa agar Tuhan memberkatinya. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengar doanya dan memberkati Yabes. Ulangan 11 ayat 26-28, lihatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Tuhan menghadapkan kita pada hari ini, berkat dan kutuk. Setiap hari kita diperhadapkan dengan dua pilihan ini, yaitu berkat dan kutuk. Bahkan Tuhan mengatakan di sana, memanggil langit dan bumi sebagai saksi untuk kamu memilih berkat atau kutuk. Ulangan 30 ayat 19 mengatakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Berarti ini bukan sebuah pengakuan yang ringan, sebab saksinya adalah alam semesta. Pada hari ini kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Soul Seeker, di sisi ini aku ingin menunjukkan kepada kalian bahwa ada orang yang bisa memilih kutuk dan rela dikutuk, lebih memilih kematian daripada kehidupan. Ini sangat horrible. Apakah ini bisa terjadi? Jelas bisa terjadi. Banyak orang yang berkeinginan menjadi kaya, menjadi orang yang tajir melintir, dan dia rela melakukan kejahatan. Mereka menyembah kepada roh-roh, mereka melakukan sihir, mereka rela mengorbankan anaknya menjadi tumbal yang diserahkan kepada iblis untuk mendapatkan kekayaan. Memang setan bisa memberikan kekayaan, tetapi akhirnya kebinasaan. Hal ini juga menjadi sikap pilihan dari rakyat Israel untuk berani menimpakan di hadapan Tuhan. Dia mengatakan perjanjian kutuk pada waktu penghakiman Yesus di depan Pilatus. Dalam kisah itu sesungguhnya Pilatus ingin melepaskan Yesus, tetapi orang-orang berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Dan pada akhirnya Pilatus memberikan pilihan antara Yesus dan Barabas. Pada waktu itu ada sebuah hukum di mana bisa memilih melepaskan satu orang dan satu orang dijadikan sebagai korban. Dan orang-orang berteriak kepada Pilatus untuk melepaskan Barabas kepada mereka. Lukas 23 ayat 18-25. Dan menyerahkan Yesus kepada orang-orang untuk disalibkan. Ada sebuah statement yang dilontarkan dalam Matius 27 ayat 25. Dan seluruh rakyat itu sambil berteriak menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Soul Seeker paham ini? Ini dikatakan mereka mengatakan mereka ambil risiko, biarlah darahnya, kutukan itu ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Ini pernyataan dan pengakuan yang sangat mengerikan. Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Darahnya, perjanjian darah itu dipertanggungjawabkan kepada diri kami. Nyawanya dipertaruhkan kepada kami. Soul Seeker, sebuah kebencian, kemarahan yang luar biasa. Sampai dia tidak memikirkan bahwa mereka lebih memilih kutuk, bahkan sampai kepada anak-anaknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa orang Israel tersebut sepakat dalam kutukan mereka terhadap diri mereka sendiri. Ini disebut sebagai kutukan darah dan hanya terdapat
dalam Injil Matius. Kerumunan orang di Yerusalem yang terombang-ambing oleh para pemimpin mereka dan menawarkan untuk menanggung konsekuensinya jika ada dampak terhadap kematian Yesus. Di ayat 25 Matius beralih dari pembicaraan tentang orang banyak menjadi menggunakan rakyat. Hal ini tampaknya menunjukkan adanya pergeseran dari dunia narasi pertemuan yang berkumpul ke sebuah pernyataan teologis di mana rakyat dapat dipahami sebagai bangsa Israel atau orang Yahudi. Beberapa penafsir percaya bahwa kutukan menjadi sebuah hukuman, dan hukuman ini benar-benar terjadi di kalangan orang Yahudi. Banyak dari mereka dan anak-anak mereka terbunuh ketika Yerusalem tergoncang dan dihancurkan total oleh Romawi sekitar 40 tahun kemudian, pada tahun 70 Masehi. Pada dasarnya itulah akhir dari bangsa Yahudi. Sejak saat itu orang-orang Yahudi dicerai-beraikan dan dianiaya hingga negara Israel dipulihkan pada tahun 1948. Namun ayat ini tidak boleh ditafsirkan sebagai kutukan yang terus-menerus terhadap orang Yahudi. Mengapa? Karena perjanjian Allah dengan Abraham tidak bersyarat. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Hal ini tidak dapat didasarkan pada tindakan orang Yahudi, tetapi didasarkan pada kesetiaan Tuhan terhadap umatnya, rasa cinta Tuhan terhadap umatnya, dan bahkan Tuhan tetap memegang janji terhadap umat Tuhan, yaitu orang Israel. Tuhan juga mempunyai masa depan bagi orang-orang Yahudi. Solsiker, kitab Wahyu berbicara tentang banyak orang Yahudi yang akan beriman kepada Yesus pada hari-hari terakhir. Pasal terakhir, yaitu dalam Wahyu 21 dan 22, juga menggambarkan Yerusalem baru, beserta langit baru dan bumi baru. Bahkan saat ini beberapa pelayanan menyatakan pertumbuhan penginjilan yang besar sedang terjadi di kalangan orang Yahudi ketika mereka mengakui Yesus sebagai Mesias. Haleluya, amin. Mereka yang menginginkan kematian Yesus pada saat itu, sehingga mereka bersedia menerima konsekuensi atas diri mereka dan anak-anak mereka. Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Soul Seeker, dalam dunia childhood yang aku alami, aku sering dulu waktu aku masih kecil, aku tidak menyadari jika aku mengungkapkan sebuah penekanan semacam sumpah untuk berbicara sebuah kejujuran, jadi selalu dibumbui dengan sebuah sumpah wani palang. Wani palang itu berarti berani mati disalib. Itu sejak kecil aku selalu bicara. Itu beredar di kalangan anak-anak remaja, orang Kristen di mana saya mengalami di masa childhood saya. Semudah itu mengatakan dan meyakini. Ngeri kan? Wani palang gini. Wah, kalau udah ngomong wani palang nih artinya berani mati disalib. Luar biasa edane, saudaraku. Abraham merupakan tokoh bapak orang percaya. Dalam sejarah hidupnya, ia lebih mengutamakan Tuhan daripada hidupnya. Ia lebih mendahulukan Tuhan daripada keperluan hidupnya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Oleh semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Sebuah kepastian ketika Abraham mau melaksanakan
apa yang diperintahkan Tuhan untuk pergi dari negerinya, untuk pergi dari rumahnya, untuk meninggalkan dan mengikuti panggilan Tuhan. Sebuah kepastian yang Tuhan berikan lewat firman-Nya, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Soul Seeker, ini sebuah kepastian yang kita harus mengerti. Jika kita mengikuti Tuhan, jika kita ada dalam kehendak Tuhan, jika kita melakukan semua apa yang Tuhan mau, Tuhan menyatakan bahwa aku akan memberkati engkau. Seringkali hal ini diajarkan mungkin terutama oleh para penganut dispensasionalis, bahwa bagi awal ayat ini merujuk pada bagaimana Allah akan memberlakukan bangsa-bangsa berdasarkan cara mereka memberlakukan umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Ini yang menjadi dasar orang-orang percaya dan umat Kristen untuk tidak mau mengutuki bangsa Israel. Bahkan umat Tuhan berharap mendukung perjuangan bangsa Israel, berharap agar pemerintah juga mendukung perjuangan bangsa Israel saat ini, apapun yang terjadi pada bangsa Israel. Karena negara yang memberkati bangsa Israel, maka akan diberkati. Negara yang mengutuki bangsa Israel akan dikutuki oleh Tuhan. Kalau kita membaca kitab suci, aku memang melihat hal-hal baik dan buruknya yang terjadi pada bangsa-bangsa. Namun bukan berdasarkan apakah mereka ini memberkati atau mengutuk bangsa Israel. Hal-hal baik dan buruk terjadi pada Israel dan negara-negara lain berdasarkan beberapa dekat mereka berjalan dengan Tuhan. Ketika Israel berdosa, Tuhan mengizinkan bangsa lain untuk menaklukkan bangsa Israel. Artinya menghancurkan. Ketika mereka bertobat, Tuhan memberikan kemenangan bagi bangsa Israel. Ini memang aneh. It doesn't make a sense. Tetapi semua itu terjadi karena bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Ada sebuah pembelaan Tuhan secara tersendiri bagi umatnya. Dan sejarah umat Tuhan belum berhenti. Terus berjalan hingga tahun ini, hingga waktu ini. Dia sementara sejarah itu berjalan. Kita kembali lagi dengan perkataan Tuhan terhadap Abraham, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Berkat Tuhan adalah karunia. Amin. Berkat Tuhan adalah pemberian dan perbuatan Tuhan yang membawa kebaikan bagi setiap orang. Berkat Tuhan dapat kita terima melalui Yesus Kristus. Berkat Tuhan tidak terbatas pada materi saja, tetapi juga kekayaan rohani, keberadaan dalam Kristus, janji tentang kehidupan kekal, kabar baik dari Injil, kekuatan untuk melewati sebuah penderitaan, damai sejahtera, sukacita. Hal-hal itu merupakan pemberian Tuhan dan bukan dari manusia. Soul Seeker, berkat itu luar biasa. Kalau saya boleh katakan, ada orang yang hanya pengen kaya, berkat kaya, tetapi berkat rohani itu penting sekali. Ada orang yang pintar, ada orang yang kaya, tetapi mentalnya depril, mentalnya gampang digoyahkan, mentalnya gampang dibullying orang, difitnah orang, langsung kelepek-kelepek. Jadi kekuatan rohani itu untuk kita, bagaimana kita bersikap dengan orang-orang. Walaupun kita miskin, kita tetap bisa bersikap dengan orang-orang. Karena Tuhan katakan, aku memilih kamu yang miskin untuk mempermalukan yang kaya. Aku memilih kamu yang bodoh untuk mempermalukan kamu yang pandai. Artinya apa? Berkat Tuhan itu adalah kekuatan rohani, kekayaan rohani yang Tuhan berikan bagi orang percaya. Makanya orang percaya itu bersikap sangat pandai karena dia memiliki berkat rohani yang daripada Tuhan. Sedangkan berkat materi, Tuhan bisa saja memakai orang lain untuk menjadi berkat.
orang lain untuk menolong, memberikan. Sebagai contoh ketika bangsa Israel akan keluar ke tanah Mesir dalam Keluaran 12 ayat 35 sampai 36. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas, barang-barang perak, dan kain-kain yang mahal. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikian mereka merampasi, menjarah orang Mesir itu. Ini bukan menjarah pada seperti orang demo menjarah ke toko-toko, bukan. Tetapi mereka bisa mendapatkan apa yang mereka minta. Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa Israel. Ayat ini menceritakan bahwa orang Israel mau meminjam perhiasan emas, perak, kain-kain yang mahal, dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati. Hatinya dibuat murah, hatinya langsung memberikan ketika orang Israel meminta. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Orang memberikan harta bendanya dengan semudah itu dan langsung diberikan tanpa pikir, tanpa gojak-gajek, langsung diberikan. Semua ini dikarenakan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati sehingga mereka memberikan apa yang mereka minta. Kadang kita memikirkan kita butuh suntikan dana dari investor, bantuan dari pelaku usaha mikro, kredit usaha rakyat, ataupun bantuan modal usaha dari pemerintah atau dari pinjaman bank. Hal ini tidak gampang. Tetapi kalau itu kita hidup di dalam pimpinan Tuhan, dalam rancangan Tuhan, Tuhan akan membuat orang-orang dan lembaga ini bermurah hati kepada saudara, kepada dirimu. Sehingga investor pun mudah kamu dapatkan. Entah itu investor dari luar dan negara mana, dia bisa percaya kepada kamu. Aku kadang tertawa dengan orang-orang yang mengatakan kepada saya, Mas Daud itu jidate nonong, jidate ki ombo, jadi berkate besar. Soul Seeker, aku rasa bukan karena jidat saya lebar lalu saya dapat mudah berkat, tidak. Soul Seeker, aku mau bicara yang lain, di mana businessman itu berasal dari kata busy being under Satan yoke. Artinya kita di bawah kutuk setan. Makanya orang yang bisnis tidak punya waktu untuk Tuhan. Dan itu yang diinginkan dan dibangun oleh sistem supaya orang jangan pernah mengenal Tuhan. Maka jadi ketakutan karena yang penting material, duit. Dan Soul Seeker tahu, material akan habis, duit bisa habis. Bahkan ketika orang itu sedang dalam keadaan KO, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan sakit, mereka mau menjual hartanya, yang penting selamat, padahal yang menyelamatkan bukan hartanya. Betul? Seperti Kain, sehabis dia membunuh adiknya, ia dalam ketakutan yang luar biasa, sebab Tuhan cari di mana adiknya. Lalu Tuhan berkata, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya. Artinya cuma sedikit, encit-encit. Engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Dan dengan ketakutan yang amat sangat, Kain berkata kepada Tuhan, hukumanku itu kok lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah mereka akan membunuh aku. Tentulah aku akan dibunuh. Tentulah mereka akan membunuh aku. Soul Seeker, apa yang Tuhan katakan? Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh
oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Tanda yang diberikan Tuhan kepada Kain bertujuan agar Kain tidak dibunuh oleh siapapun yang bertemu dengan dia. Tanda ini mungkin juga untuk meyakinkan bahwa janji Allah tetap murah hati, tetap Tuhan menolong orang yang sadar akan dosa dan kejahatannya. Kejadian 4 ayat 15 mengatakan, lalu Tuhan memberikan suatu tanda bagi Kain supaya tidak seorang pun menemukannya dan membunuhnya. Betapa luar biasanya pengampunan Tuhan ini. Diberikan sebagai jaminan keselamatan, bahkan ada jaminan jika ada orang yang membunuh Kain akan dibalas oleh Tuhan 7 kali lipat. Perkataan Tuhan ini memberikan pagar perlindungan sehingga orang tidak berani membunuh Kain karena diberikan Tuhan tanda. Bahkan diberikan jaminan tanda itu, Tuhan akan membalas 7 kali lipat. Soul Seeker, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ini bukan permintaan orang kepada Tuhan. Ini bukan permintaan seorang manusia kepada Tuhan supaya diberkati Tuhan. Melainkan Tuhan pasti akan memberkati kita. Karena kita sebagai keturunan Abraham, bapak orang percaya. Maka dari itu aku bertanya, apakah kamu sungguh orang yang percaya kepada Tuhan, yang menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan? Berkat itu tidak berhenti saja kepada kamu, melainkan berkat itu juga terjadi pada orang-orang di sekitarmu, pada orang-orang yang memberkati kamu, pada orang-orang yang membela kamu, pada orang-orang yang menolong kamu. Di mana orang-orang yang berbuat baik, Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati kamu. Memang hukum tabur tuai di sini berlangsung di mana orang yang menabur kemurahan terhadapmu akan dibalas oleh Tuhan. Tetapi bukan hanya berkat, melainkan orang yang mengutuk kamu, yang menganiaya kamu, yang menyusahkan kamu, yang memfitnah kamu. Ingat hal ini, bahwa pembalasan Tuhan sedang berlangsung pada diri orang itu yang menganiaya kamu. Entah itu lewat perbuatan, entah itu lewat perkataan verbal. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Pembalasan itu adalah hakku, hak Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan, Roma 12 ayat 19. Wah, ini luar biasa. Kadang ketika aku terpuruk, tidak punya kekuatan apa-apa untuk membalas, aku serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, pembalasan itu adalah hak Tuhan. Itu lebih ngeri loh, Tuhan itu membalas. Sebab Tuhan sudah berjanji akan melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang mengutuk, yang menganiaya, yang berbuat tidak baik terhadap dirimu. Amin. Soul Seeker, kita hidup di dalam berkat Tuhan. Kita hidup di dalam rancangan Tuhan. Kita hidup dalam penyertaan Tuhan. Dan ini yang dimaksud. Allah menyertai Immanuel. Apa itu penyertaan? Berkat itu ada padamu. Orang yang memberkatimu akan diberkati Tuhan. Orang yang mengutuk kamu, orang yang menganiaya kamu, secara perbuatan maupun secara verbal, perkataan, akan dibalas oleh Tuhan. Aku habis ngomongnya. Soul Seeker, tetap sukacita. Dalam masa apapun, tetap sukacita. Kadang aku ingat waktu Yesus sendirian. Aku percaya ada saat-saat di kamu sendirian, di mana kamu tidak ada siapapun yang membela kamu. Tetapi ingat, kamu hidup di bawah kedaulatan Tuhan, berkat yang melimpah dalam hidupmu. Kiranya Tuhan memberkati, ini jadi berkat, menjadi semangat untuk berpikir lebih luas lagi, lebih hebat lagi. Jangan terpuruk pada perkataan orang, pada sikap-sikap orang yang kadang melecehkan kamu.
tidak urusan. Yang penting kamu sukacita, yang penting kamu semangat, karena Allah ada di pihakmu. Siapakah yang menjadi lawan kita? Haleluya. Tuhan memberkati. Shalom Aleichem. Saya akan berdoa. Tuhan Yesus berkati setiap orang yang menonton dalam Think of Soul channel ini, supaya paham bahwa Tuhan memberkati, bahwa Tuhan juga akan membalas orang yang berbuat jahat terhadap kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menyadari kami hidup di dalam anugerah berkat Tuhan. Dan bahkan orang di sekeliling kami yang memberkati, yang menolong kami, yang membantu kami juga diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Bye, sampai jumpa.